ini kayaknya jadi suami aku deh gitu. Terus aku tuh kayak nggak nyangka aja ini beneran dia datang gitu kan. Halo, assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku Dewi Nur Jaja. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau cerita tentang iya tuh ayang. Mau dengerin? Nggak mau. Di sono. 2000 years later. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau sedikit cerita tentang kenapa aku bisa nikah sama suami aku, gitu kan. Banyak banget yang kepo karena pada dasarnya aku tuh orang-orang tuh pada nggak nyangka gitu, tiba-tiba aku menyebar undangan setelah mereka banyak tanya deh kapan nikah gitu kan, deh mana calonnya gitu kan. Dan setelah itu aku ngirim undangan ke mereka gitu kan. Mereka tuh banyak nanya banget ke aku, kok bisa ketemu sih, emang dia orang mana gitu, kenal di mana gitu kan. Aku cuma bilang memang itu takdir Allah gitu. Dan mereka nanya dia ketemu di mana, aku bilang ketemu di rumah. Dan itu pada kenyataannya emang bener-bener betul ketemu di rumah. Aku tuh sama suami itu kenal di suatu community gitu. Pokoknya kita tuh udah tukeran CV. Pertama dia yang ngasih CV ke aku, terus aku balas dengan CV aku. Setelah itu dia lama banget sama aku tuh nggak kontekan sama sekali gitu kan. Aku mikir gini, oh mungkin dia nggak tertarik sama aku. Anehnya banget gitu kan. Aku tuh dalam hati tuh udah mikir kayak gini, wah ini kayaknya jadi suami aku deh gitu. Serius deh, aku tuh mikir kayak gitu, tapi kayak yakin gak yakin gitu kan. Terus aku tuh kan emang dari CV-nya dia tuh udah ngasih nama Khoirul Tamimi. Aku tuh coba kepo kan, aku emang orangnya kepoan gitu kan. Terus searching lah di Facebook gitu kan. Pada saat itu tuh aku tuh nggak kepikiran kepo di Instagram gitu kan ya. Jadi aku tuh kepo di Facebook dulu gitu kan. Aku kepo di Facebook, aku tuh orangnya emang kepoan banget kan. Walaupun emang aku tuh ya, tapi nggak tahu deh. Aku tuh jujur, aku tuh emang sebelum sama dia tukeran CV tuh ada juga yang ngirim CV ke aku gitu kan. Tapi aku tuh nggak sekepo aku ke suami aku gitu. Aku tuh searching nama FB dia, terus aku kepoin statusnya. Terus aku tuh sampai kata aku tuh kayak ngapain gitu, ketemu juga belum gitu, dia bilang apa-apa juga belum gitu. Tapi aku udah sekepo itu gitu kan ya. Terus setelah itu dia tiba-tiba terus aku mulai deh kepo di Instagram gitu. Tapi aku tuh keponya tuh dia tuh dikuncikan Instagramnya, sosokan banget kan, di private gitu kan. Padahal udah sih gitu, cuma isinya gitu doang, ngapain di private gitu. Iya, terus kan aku tuh yaudah aku kepo pakai akun Instagram teteh aku kan gitu. Emang kebetulan pada saat itu aku tuh emang tahu password teteh aku. Terus aku tuh kepo kan pakai Facebook pakai akun teteh aku. Nah setelah itu aku follow deh tuh akun suami aku tuh kan, Khoirul Tamimi kan. Terus aku tuh kepoin status ini, kece banget gak sih aku ya, padahal tuh belum ketemu sama sekali sama dia. Tapi terus tiba-tiba pada suatu saat ada notif ke Instagram aku, tiba-tiba Khoirul Tamimi Ilham mengikuti. Oh my god, aku tuh langsung kaget, kok bisa dia mengikuti aku gitu kan ya. Aku tuh kayak gimana ya gitu deh pokoknya. Aku tuh nggak follow back dulu kan. Terus tiba-tiba dia chat aku gitu kan, chat aku terus katanya pengen silaturahmi. Terus aku bilang silaturahmi dalam rangka apa nih gitu kan. Terus dia bilang dalam rangka apa ya gitu, bercanda gitu deh. Terus tiba-tiba kan tiap aku bikin status dia tuh selalu komen gitu, status di Instagram ya, dia tuh selalu komen gitu. Tapi setelah aku komen balik dia nggak komen lagi gitu. Emang kayak gitu sih suami aku mah, orangnya tuh kayak apa sih ya, dia tuh kayak cuek tapi dia tuh merhatiin gitu ya. Pada dasarnya sampai sekarang juga dia kayak gitu. Jadi dia tuh kayak sekarang nih ya, udah setelah jadi suami, dia tuh kayak nggak terlalu mikirin skincare aku habis, tapi tiba-tiba dia ngasih Shopee Pay gitu kayak gitu deh. Terus kemana-mana. Nah udah setelah itu aku tuh mulai deh kan, dia tuh selalu ngomen gitu kan. Terus kan dia tuh ngomongin
ya emang pada dasarnya tuh emang kontekan tuh di saat aku bikin status aja gitu. Tapi kan aku bikin status Instagram itu nggak tiap hari kan, bikin story Instagram tuh nggak setiap hari gitu. Jadi dia tuh komennya tuh jarang banget gitu, dan kita tuh emang hanya sebatas di sosmed aja. Itu dia bilang itu katanya ya pengen serius gitu kan. Terus aku bilang kalau mau serius ya datang aja ke rumah, karena pada dasarnya tuh aku tuh udah capek yang namanya kenalan terus apa deket gitu, tapi ujung-ujungnya nggak tahu arahnya kemana gitu, karena pada dasarnya aku punya masa lalu yang nggak baik, intinya kayak gitu kan. Nah setelah itu dia tiba-tiba datang ke Garut tanpa bilang dulu ke aku hanya dia cuma nanya alamatnya di mana, karena pada dasarnya emang di CV itu emang udah ada alamat aku kan. Jadi dia datang ke Garut, dia tuh tanggal nggak salah ya datang ke Garut tuh emang awalnya dia bilangnya katanya pengen ke Garut tanggal 21 ulang tahun dia gitu kan. Tapi dia tiba-tiba dia datang ke Garut, terus tiba-tiba dia Sherlock ke aku. Terus aku kaget kan, lah kataku tuh aku udah di Garut gitu kan. Terus dia bilang apa enggak, kata dia ih kita putih. Terus dia datang kan. Nah emang pada saat itu dia tuh datang malam yang ngobrol biasa sama aku sama om aku di situ kan. Terus aku tuh kayak nggak nyangka aja ini beneran dia datang gitu kan. Aku bener-bener mikirnya tuh dia tuh orangnya tuh, karena setelah aku pikir kepo di FB tuh aku mikirnya dia mah cowoknya banyak fansnya kali gitu kan, mikirnya kayak gitu, nggak mungkin lah seserius itu gitu kan. Ya tahunya dia serius. Udah kayak gitu besoknya dia datang lagi kan ke rumah, karena pada saat itu dia tuh di Garut tuh 2 hari atau 3 hari ya lupa aku, 2 hari pokoknya. Dia tuh bukan gak nginep di rumah aku, dia nginep di penginapan gitu. Nah setelah itu dia minta izin ke mama aku kaget banget pagi-pagi aku pas nyediain minuman kan di dapur kan. Terus dia tiba-tiba bilang ke mama aku katanya, mah aku pengen serius sama anak mama gitu kan. Aku kaget lah, kataku tuh lah kok bisa seberani itu gitu, baru pertama kali ketemu langsung gitu kan, langsung ngomong pengen serius gitu kan. Terus mama aku, dan aku lebih kagetnya ketika mama aku menjawab pertanyaan dari suami aku gitu kan. Ya alhamdulillah kalau mau serius sama anak mama aku makin kaget tuh, ini serius mama aku bilang kayak gitu kan. Biasanya gitu kan yang namanya orang tua tuh harus gimana dulu gitu kan, tapi mama tuh langsung ngomong kayak gitu. Terus ya dari situ kan pertemuan kedua itu dia hanya datang silaturahmi gitu sendirian ke rumah. Emang pak waktu awal ketemu juga dia sendirian ke rumah. Kedua ya biasa ngobrol sama mama aku gitu kan, ngobrol. Nah terus dia bilang katanya nanti pertemuan ketiga insya Allah mau bawa rombongan keluarga. Aku masih nggak nyangka aja, masih rada yakin gak yakin gitu kan ya, namanya perempuan lah, apalagi perempuan yang udah pernah disakitin sebelumnya gitu. Jadi kayak apa ya, kayak emang beneran serius gitu mau datang sama keluarga gitu. Malah aku tuh berulang kali nanya ke dia, emang AA serius gitu sama Neng gitu kan, sama Ade gitu. Waktu itu aku manggilnya AA sama Ade kan sama dia manggilnya adek gitu kan, adek berjilbab. Aku malah sering nanya sama dia kan, emang serius sama Ade, udah yakin gitu kan. Gitu ya, kamu lihat aja nanti katanya, kalau misalkan aku bohong berarti aku nggak bawa rombongan keluarga gitu kan. Tapi tiba-tiba pada saat itu, pada bulan Agustus, dia udah bener-bener datang sama keluarganya, dan itu tuh bener-bener yang namanya aku pengen nangis terharu aja. Dan tiba-tiba keluarganya langsung dong nentuin tanggal nikah. Dan emang sebelumnya tuh aku tuh emang udah nentuin tanggal nikah sama suami aku gitu ya, mikirnya kayak lucu aja gitu, 21/9/2021 gitu kan. Dan tahunya ternyata karena emang dari pihak keluarga aku dan juga keluarga suami itu punya adat tertentu, jadi kita tuh nurut aja sama orang tua gitu kan. Karena pada saat itu tuh katanya bulan itu tuh nggak boleh ngerayain pernikahan, katanya takut gimana gitu kan ya. Nggak tahu sih ya, kita yang namanya anak muda itu ikut orang tua aja gitu. Nah setelah itu
pernikahannya dipercepat, jadinya tanggal 5 September itu tuh di akhir bulan Muharram, tanggal 27 Muharram gitu kan. Dan alhamdulillah itu benar-benar emang ngedadak banget, karena emang kita itu udah booking ya, kita ini namanya sotoy gitu kan, udah booking gitu kan, booking MUA, udah booking fotografer, dekor buat tanggal 21 September. Tapi nyatanya nikahnya dipercepat jadi tanggal 5 September, dan alhamdulillahnya MUA yang aku pengen dari dulu itu tuh tanggal segitu tuh kosong. Dan ya walaupun dekor dan fotografernya itu tanggal segitu tuh penuh gitu, jadi aku nyari lagi ke yang lain gitu kan ya. Nah setelah itu walaupun aku tuh waktu itu udah ngasih DP ke mereka, tapi yang gak jadi gitu kan. Nah jadinya semua alhamdulillah lancar, aku bikin undangan digital sendiri, terus undangan-undangan kayak gitu sendiri, dan alhamdulillah semuanya lancar, diberikan kesehatan juga. Dan emang pada saat itu kan aku puasa kan, sebelum nikah tuh banyak banget saudara-saudara yang bilang udah jangan puasa mulu, nanti takutnya gini gimana gitu kan, yang namanya orang tua kan pasti takut gitu. Terus aku tuh kayak pas H-1 sebelum nikah itu kan bener-bener gak nyangka aja, bener-bener kan kayak aku tuh pernah dulu bilang apa sih, kayak bakal be aja gitu mikirnya gitu, tapi tahunya ternyata beneran dong. Pas besoknya mau nikah itu deg-degan banget gitu kan. Terus aku tuh chatin terus dia kan, kalau udah nyampe Garut kabari gitu kan. Dia tuh selalu bilang iya bawel gitu kan. Aku emang bawel banget kan, karena emang takut banget gitu kan, karena overthinking. Emang aku tuh dari dulu sukanya overthinking. Dan tiba-tiba pas gitu, itu tuh bener-bener kayak pengen nangis tapi nggak bisa nangis, kayak nggak nyangka aja gitu. Ya Allah, ini tuh penantian aku dari dulu gitu. Setelah aku bertemu dengan laki-laki yang tidak yang seperti itulah, ternyata aku bertemu dengan laki-laki yang baik, bertemu dengan laki-laki yang luar biasa. Dalam omongannya dia tanggung jawab gitu. Terus dia bisa menyembuhkan luka orang tuaku yang pernah kecewa gitu kan ya, seperti itu. Dan jadi pokoknya buat kalian yang merasa putus asa nih, aku tuh bakal nikah gak sih gitu, terus aku tuh bakal ketemu sama cowok yang baik gak sih, kalian percaya aja sama Allah. Dan kalian tuh jangan pernah putus asa, jangan pernah putus berdoa, jangan pernah putus berharap sama Allah, karena Allah tuh pasti ngabulin doa-doa terbaik buat kalian. Kalaupun doa kalian gak dikabul, pasti Allah berikan yang terbaik, yang lebih baik dari doa kalian. Itu sih. Jadi sampai sekarang aku menikah 5 bulan. Yang aku rasain emang sih, yang namanya pernikahan itu pasti ada cekcoknya, pasti ada, nggak mungkin mulus-mulus aja gitu. Tapi di saat cekcok itu, di saat suami kalian begini, kalian harus diam. Di saat kalian begini, suami yang harus diam, karena di saat kalian dan suami begini itu tuh masalah nggak akan beres. Jadi ketika aku sama suami tuh cekcok, itu tuh cuma beberapa jam aja, dan cekcoknya itu karena emang masalah yang sepele. Tapi masalah sepele itu bisa jadi gede kalau kaliannya terus begini. Jadi nggak ada yang mengalah satu sama lain, tuh pasti bakal terus panjang. Sama suami aja sih, menurut aku masalah itu ke orang-orang lain juga, kalau kitanya nggak mengalah atau merekanya yang nggak mengalah, itu tuh nggak akan beres. Jadi aku tuh punya, dan aku tuh berharap sama Allah gitu, ya Allah, aku tuh pengen punya suami yang bisa jadi teman, sahabat, sosok abang dan sosok ayah, dan itu tuh alhamdulillah ada pada suami aku. Aku tuh masih bersyukur aja. Kadang waktu lihat suami tidur tuh kayak, ya Allah, nggak nyangka banget dia jadi suami aku gitu kan, karena baru beberapa waktu gitu. Tapi emang jujur, awal menikah tuh emang benar-benar memahami sifat masing-masing tuh ada. Aku bakal ceritain di video selanjutnya karena itu durasinya udah terlalu panjang. Jadi sekian aja cerita pertemuan aku sama suami aku. Semoga kalian bisa ngambil hikmah dari video yang aku bikin ini. Pokoknya buat kalian yang sedang menanti jodoh di usia kalian berapapun itu, tetap semangat, jangan lelah berdoa, percayain semua sama Allah, pasti Allah kasih kalian yang terbaik. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you, terima kasih, dadah.